Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kami mengucapkan selamat datang pada ibadah GKI Geraha Raya. Dan berikut kami akan bacakan warta lisan pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022. A. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Siprianus Faudodo Daily pada hari Selasa 22 Maret 2022 dalam usia 71 tahun dan telah dimakamkan di TPU Mekarsari, Rawa Kucing pada hari Kamis 24 Maret 2022. Majelis dan Jemaat GKI Geraha Raya turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. B. Ibadah Minggu Umum. Ibadah Minggu Prapaskah kelima tanggal 3 April 2022 akan diselenggarakan secara hybrid dimulai pukul 9 WIB. C. Ibadah hybrid. Untuk mengikuti ibadah hybrid, silahkan mendaftar melalui website resmi gereja di gkigeraraya.org yang bisa dilakukan pada hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan Sabtu pukul 12 WIB setiap minggunya. Bagi yang ingin beribadah secara on-site, syarat yang wajib dipenuhi adalah 1. Sudah vaksin minimal 2 kali, yang kedua memiliki akun Peduli Lindungi. Mohon menjadi perhatian anggota jemaat dan simpatisan. D. Ibadah sekolah minggu. Kebaktian anak sekolah minggu tanggal 3 April 2002 diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kelas balita dan kecil mulai pukul 8 WIB via Zoom. Kedua, kelas tanggung atau besar mulai pukul 10.30 WIB via Zoom. Mohon perhatian para orang tua anak sekolah minggu. E. Pembinaan guru sekolah minggu. Pembinaan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 April 2022 waktu pukul 10 sampai dengan 12 WIB via Zoom meeting dengan tema Pandemi Terus Beraksi, dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati, Bandung. Mengundang semua guru sekolah minggu untuk ikut serta dalam pembinaan ini. F. PA GKI Geraha Raya. Pemahaman Alkitab PA akan diselenggarakan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 18.30. Media Zoom meeting, link akan dibagikan pada hari H dengan tema Jangan Takut Berubah, dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk turut serta dalam PA ini. G. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi dilaksanakan hari ini pukul 13 WIB melalui Zoom meeting. Mohon menjadi perhatian bagi katekisan. H. Puasa series. Dalam rangka masa Prapaskah, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan persekutuan doa malam setiap hari Rabu pukul 20 WIB dimulai pada 9 Maret sampai dengan 13 April 2022. Dalam persekutuan doa tersebut, secara khusus kita akan membahas tentang aksi puasa. Mohon perhatian bagi jemaat. I. Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat BPHMJ. Warta kedua. Sesuai dengan tata laksana GKI, persidangan Majelis Jemaat GKI Geraha Raya pada hari Minggu 13 Maret 2022 mengangkat 2 anggota jemaat sebagai anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat BPHMJ, yaitu 1. Bapak Heru Karbudiasto, yang kedua Bapak Atianto Daru Atmoko. BPHMJ akan melaksanakan pemeriksaan harta milik termasuk keuangan gereja selama periode pelayanan April 2022 sampai dengan April 2024. Pelantikan BPHMJ akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022 pukul 9 WIB. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. J. Aksi sosial donor darah. GKI Geraha Raya bekerjasama dengan PMI Tangerang Selatan akan menyelenggarakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 10 April 2022 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat GKI Geraha Raya, lantai 1. Diharapkan partisipasi dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan agar saudara-saudara kita yang membutuhkan darah dapat disegera terpenuhi. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Komisi Kesaksian Bapak Kevin Karipui dengan nomor terlampir dan Ibu Ani Widyastuti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
K. Ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Betapa indah hari ini Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan, namun juga menyenangkan. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya. Mari kita menggaungkan namanya dengan pujian dari PKJ 2, mulia, mulia namanya. Kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya,
dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang berada di ruang ibadah maupun di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Hidup dalam cinta kasih Allah adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki relasi antara kita dengan Dia. Sudah sepatutnya hidup kita bukan lagi berdasar pada pemahaman atau hawa nafsu manusia. Hidup yang benar adalah berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupannya semasa di dunia. Mari arahkan iman kita kepada Dia, Sang Sumber hidup. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 1 bait 1 sampai 3. Kita memasuki liturgi pengakuan dosa. Kami persilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah secara pribadi. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang telah diperbuat, dipikirkan dan diucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 157, bait 1 sampai dengan 2, Insan tangisi dosamu.
Untuk menerima berita anugerah, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan tetap berdiri kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datangan dekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkan pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikan hingga jiwaku memegang kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkan pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkan pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami, tolonglah kami, bukalah mata hati kami dan bukalah mata pikiran kami, supaya kami dapat melihat dengan jelas akan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Lukas 15.
Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Mari kita berdiri untuk membacanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada mereka. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana.
kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini tema kita adalah hidup dalam rangkulan cinta Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu ingin mendapat cinta. Baik itu anak muda, baik itu orang tua, tidak pandang dari suku mana, tidak pandang dari agama apa, tidak pandang lagi perempuan. Pokoknya semua orang ingin mendapat cinta. Makanya penyanyi mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati karena diputus cinta. Itu yang diharapkan oleh orang adalah ingin mendapat cinta, ingin mendapat kasih. Maka ketika mendapat cinta, maka hatinya berbunga-bunga, ya. Wajahnya berseri-seri, ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi jika kehilangan cinta, maka makan pun terasa sekam dan ingin segera mengakhiri hidup secepat mungkin. Jadi ternyata setiap orang ingin supaya hidupnya selalu mendapat cinta. Oleh karena itu marilah kita membagikan kasih kita kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah menyakiti kita. Karena orang bisa menyakiti sesamanya karena orang itu tidak punya cinta. Lalu yang keluar dari dalam hatinya itu bukan cinta, tetapi yang keluar dari dalam hatinya itu yang berlawanan dengan cinta. Sehingga dia menjadi orang yang menyakiti. Oleh karena itu ada sikap yang salah terhadap orang yang menyakiti kita, yaitu balas membenci. Ada orang menyakiti kita, balas membenci, tidak mau kenal lagi. Kemudian mengusir, pergi, dan menghindar. Ini yang terjadi. Ya kalau ketemu di jalan lebar, menghindar mudah. Tapi kalau ketemu di jalan sempit, jalan setapak, menghindarnya susah karena harus terbang. Jadi susah menghindar. Tapi itu yang ingin dilakukan. Ini sikap yang salah. Ya memang secara manusia tidak bisa disalahkan. Tetapi jika kita lihat secara iman, ini adalah sikap yang salah. Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar dari bacaan kita ini. Dan di dalam bacaan kita ini kita melihat ada 3 tokoh, yaitu anak bungsu, bapa, dan anak sulung. Kita akan melihat satu persatu dari tokoh-tokoh ini, lalu kita akan melihat mana yang sesuai dengan aku. Sebetulnya kalau kita melihat anak bungsu Bapak Ibu, ya, jadi anak bungsu ini meminta harta warisannya kepada bapaknya. Tolong aku minta harta warisan. Ayahnya masih hidup, masih sehat, tetapi dia minta harta warisan yang menjadi bagiannya. Nampaknya sang ayah tidak masalah, oke, no problem, lalu dia bagikan itu baik kepada si bungsu maupun kepada si sulung. Ya karena bagaimanapun juga ketika si bungsu minta harta warisan kan artinya harus dibagi 2. Ketika sudah diberikan kepada si bungsu kan ini harus dibagikan juga kepada si sulung. Itu yang terjadi. Tetapi yang menjadi kebangatan sekali dari si bungsu ini adalah dia menjual semuanya. Padahal di dalam tradisi Yahudi, di dalam kehidupan umat Israel, sangat pantang menjual harta warisan. Karena harta warisan itu adalah pemberian Tuhan ketika
umat Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan harta warisan itu yang berupa tanah itu kepada masing-masing suku. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika menjual harta warisan yang berupa tanah itu. Kecuali jika karena jatuh miskin. Itu pun ada catatannya, yaitu nanti tahun Yobel harus dikembalikan lagi. Apalagi kalau menjual ke suku lain sama sekali, pantang sekali. Tetapi si bungsu ini menjual semuanya itu bukan karena jatuh miskin, tetapi karena dia ingin meninggalkan orang tuanya dan hidup berfoya-foya. Jadi kalau kisah ini diceritakan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, sudah pasti mereka gemes luar biasa. Ini anak tidak tahu diri. Bikin gemes ini si anak bungsu, sudah diberi warisan, dijual untuk foya-foya. Ini artinya dosa yang menurut orang Yahudi ini nggak bisa diampuni ini. Ini anak ini sudah di luar kendali sekali ini. Benar, dia berada di negeri asing dan dikatakan hartanya habis. Ini kalau yang dengar orang Yahudi mereka akan tepuk tangan, rasain loh. Sekarang tahu sendiri kamu, ya. Apalagi kalau mendengar berita selanjutnya bahwa anak ini kelaparan. Oh sudah barang pasti semua orang akan bersorak-sorak. Kamu kelaparan, rasain sekarang kamu. Nah Bapak Ibu, si bungsu tahu Bapak Ibu, bahwa memang keadaannya itu dibenci oleh semua orang. Bukan hanya keluarganya, tetapi semua orang Yahudi, semua orang Israel membenci sikap si bungsu ini. Dan nampaknya si bungsu ini tahu diri. Ini puji Tuhannya Bapak Ibu. Karena sudah sangat lapar, mau makan, dikatakan mau makan ampas yang diberikan kepada babi pun itu dia tidak bisa. Jadi kita membayangkan bahwa si bungsu benar-benar di dalam keadaan yang miskin, semiskin-miskinnya. Lalu di dalam rasa laparnya itu, si bungsu mulai merenung. Dia teringat kepada bapaknya, kepada karyawan-karyawan bapaknya yang begitu banyak, mereka kelimpahan makanan, mereka mau makan apapun ada, mau makan pecel ya ada, mau makan saksang tinggal ke belakang, mau makan BPK tinggal ke belakang, makan soto tinggal ke depan gereja. Itu yang terjadi dalam karyawan bapak-bapaknya, tetapi dia mau makan ampas babi pun tidak bisa. Dia mulai merenung, lalu puji Tuhan. Di dalam perenungannya itu dia menyesali dosanya. Aku telah berdosa. Aku sungguh telah berdosa. Bahkan dikatakan di sini bahwa dia sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pasti akan ada sampai di titik ini. Bahwa aku sudah berdosa. Sampai pada titik ini. Kemudian di dalam kesadarannya itu dia mengakui dosa dan kesalahannya dan akhirnya dia mengambil keputusan, aku harus kembali kepada Bapakku. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, bahwa si bungsu ini sekalipun tidak ada yang menasehati, dia akan sampai pada titik dia akan merasa bersalah, menyesali dosanya. Setiap orang, semua orang pasti sama seperti si bungsu. Kalau sudah pada titik tertentu akan pada ketemu dengan kata penyesalan. Aku menyesal, aku berdosa. Kalau sampai pada titik itu sudah sampai di titik itu, tinggal selanjutnya yang sikap orang beda-beda. Tapi sikap si bungsu benar. Bahwa ketika dia mengakui kesalahannya, dia segera mengambil keputusan yang tepat, aku kembali kepada Bapakku dan aku akan mengaku dosa-dosaku. Itu
yang diputuskan oleh si bungsu. Dan keputusan si bungsu ini benar Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita melihat si bungsu Bapak Ibu, ketika dia datang ketika penyesalan datang Bapak Ibu, atas dosa kesalahan jangan berdiam diri atau patah arang. Karena tadi saya mengatakan ketika penyesalan datang, eksekusi selanjutnya yang beda-beda. Ada yang mengatakan aku harus datang kembali kepada Tuhan, lalu ada yang merasa patah arang. Aduh, aku tidak berguna lagi, ya sudahlah. Dia tidak kemana-mana. Ini sikap yang salah. Tetapi sikap yang bungsu adalah benar. Dia segera datang kepada Bapa atau pada orang yang telah dia perbuat salah itu lalu meminta ampun. Ini sikap yang benar. Jika kita mau melihat di dalam diri kita masing-masing, kita bertanya siapa orang yang tidak pernah berbuat salah. Yang paling, menurut saya yang paling bahaya adalah orang yang mengatakan aku berbuat salah tidak sengaja. Berarti orang ini kan belum tahu kebenaran. Kalau dia tahu kebenaran, dia berbuat salah, mungkin dia ada unsur sengajanya, tetapi dia tahu unsur kebenaran. Tetapi jika dia tidak sengaja, artinya itu dia tidak tahu ada kebenaran. Si bungsu ini tahu dia salah. Yang dia lakukan, dia ingin terbawa oleh nafsunya. Dan akhirnya ketika dia sadar, dia kembali kepada Bapa dan meminta pengampunan kepada Bapa. Ini eksekusi yang benar Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbuat salah, sampai pada titik aku menyesal, aku berdosa ya Tuhan, segera pada saat itu datang kepada Tuhan. Karena nanti sambutan Bapa adalah luar biasa, di luar ekspektasi si bungsu. Si bungsu membayangkan bapaknya akan marah, lalu kemudian akan menghukum, lalu kemudian tidak menganggap sebagai anak. Tetapi beda. Ketika sang anak pulang, justru bapaknya ini menyambut si bungsu. Ketika dari jauh melihat anaknya, dia segera merentangkan tangannya dan menyambut si bungsu. Menyambutnya dengan sangat bersukacita, sangat senang, dan memberi pengampunan kepada si bungsu ini sekalipun yang dia lakukan ini ditolak oleh semua orang. Bukan hanya sampai di situ. Bapaknya ini mengadakan pesta penyambutan. Diadakan pesta penyambutan karena si bungsu pulang dengan keadaan sehat. Dan selanjutnya adalah posisi si bungsu sebagai anak dikembalikan. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat gambaran Bapa ini, jika kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dan penyesalan, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan mengembalikan posisi kita. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Ini sebuah hal yang pasti. Makanya kita jangan sampai terjerat oleh masa lalu, aku sudah berbuat dosa, lalu kemudian kita berhenti, kita mengatakan aku sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kita berhenti sampai di situ, dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Seharusnya ketika kita datang kepada Bapa, kita percaya bahwa dosaku sudah diampuni dan posisiku sudah dikembalikan oleh Tuhan. Itu masalah iman kita Bapak Ibu. Kita harus sangat percaya jika Tuhan sudah mengampuni dan mengembalikan posisi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita ketika orang datang kepada kita meminta ampun, meminta maaf? Jika ada sesama yang datang kepada kita, mohon maaf kepada kita, sambutlah dia. Berilah maaf, supaya apa? Supaya semua pihak bersukacita. Kita perhatikan ketika Bapak ini menyambut si bungsu, ada sukacita di sana. Bapak ya bersukacita, si bungsu ya bersukacita. Jadi ketika ada pengampunan, maka akan ada sukacita yang hadir.
Ada sukacita di sana yang kemudian dirayakan. Bukankah di dalam kehidupan ini kita menginginkan sukacita itu? Tidak ada orang di dalam hidup ini menginginkan duka cita, tidak ada. Semuanya menginginkan sukacita. Makanya ketika orang berulang tahun selalu diucapkan selamat bersukacita, selamat berbahagia. Itu kita melihat dari gambaran Bapa. Lalu yang terakhir bagaimana kita melihat gambaran anak sulung. Anak sulung ini menurut saya ya kelihatannya baik, tetapi kalau didalami lebih dalam tidak baik Bapak Ibu. Sebab begini, anak sulung ini meskipun anak sulung selalu dekat kepada Bapa, tetapi sayang, hatinya tidak memiliki hati yang mengampuni. Ketika dia pulang dari ladang melihat ada pesta bunyi seruling, nyanyi-nyanyian, lalu dia bertanya ada apa? Lalu dijawab adikmu itu pulang. Dia kaget, adikku itu yang sudah berfoya-foya pulang dan ayahku ini menyelenggarakan pesta. Jadi si sulung ini tidak suka ketika ada orang diampuni lalu ada sukacita di sana, si sulung justru marah. Nah, artinya si sulung ini tidak menyukai pertobatan adiknya. Apa akibatnya? Akibat selanjutnya adalah dia tetap berduka cita meskipun di tengah-tengah pesta sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita menyalahkan si sulung, tetapi mari kita lihat diri kita. Jangan-jangan kita juga mempunyai sikap seperti si sulung ini. Meskipun kita sebagai anak Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, tetapi mari kita berhati-hati supaya hati kita tetap memiliki hati yang mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, artinya kita tidak menyukai pertobatan orang lain. Dan ketika kita tidak menyukai pertobatan orang lain, artinya kita bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang kita layani itu. Di mana Tuhan menghendaki semua orang bertobat dan diampuni dosa-dosanya. Dan jika ini terjadi, maka jangan salahkan jika hidup kita selalu ada dalam duka cita. Sebab orang yang paling berduka cita adalah ketika menyimpan kesalahan orang lain. Oh, duka citanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dongkolnya luar biasa. Ya, baru makan enak jadi enggak enak. Ini, ya, si sulung ini melihat ada pesta besar yang disembelih itu bukan lembu biasa, lembu paling tambun, berarti enak itu. Tetapi si sulung ini berduka cita, tidak mau masuk. Ini gambaran dari si sulung. Oleh karena itu kita melihat tentang anak hilang ini, kita melihat dari gambaran Bapa. Bapa yang penuh kasih sayang kepada semua anak-anaknya. Bapa yang bersedia memberi pengampunan tanpa memandang dosa seberapa besar dosa yang telah dilakukannya, dan bersedia mengembalikan posisi kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita bersikap seperti Bapa juga di dalam hidup ini, maka sudah pasti hidup ini penuh dengan sukacita. Nah, baik si sulung maupun si bungsu adalah gambaran manusia. Ada yang tersesat dan mau bertobat. Ada yang mau mengampuni dan mengalami sukacita. Tetapi ada juga yang tidak mau mengampuni tetap tinggal dalam duka cita. Sekarang kepada kita diperhadapkan gambaran ini. Mana yang menjadi tuntunan bagi kita, mana yang menjadi favorit bagi kita, mana yang kita idolakan. Apakah aku mengidolakan si sulung yang tidak mau mengampuni dan tetap tinggal dalam duka cita? Apakah kita mengidolakan si bungsu yang tersesat dan mau bertobat? Apa kita mengidolakan sang Bapa yang bersedia mengampuni dan ada sukacita di sana? Mari di dalam hidup kita ini,
Mari kita dapat memilih yang baik. Kita bersikap, aku ingin seperti Bapa yang dapat mengampuni dan memberi pengampunan sehingga ada sukacita. Dan jika aku berdosa, aku ingin seperti si bungsu yang menyadari dosa-dosanya dan mohon pengampunan kepada Bapa. Supaya hidup kita ini di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita akan selalu bersukacita dan kita akan selalu hidup di dalam rangkulan cinta Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan umat untuk duduk kembali. Formulir persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung tanggal 15 April 2022, pukul 9.00 WIB di GKI Geraha Raya Tangerang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam pelayanan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu. Mengalami kehadirannya berarti bersama-sama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Kedua, perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, kita membagikan tubuh dan darahnya, serta kepada murid-muridnya, menerima tubuh dan darahnya, berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita?
apakah saudara dan saya menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematiannya dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sama saudara? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkaya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung yang akan datang. Marilah Bapak Ibu Saudara kita persatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang sangat mengasihi kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah, baik yang di ruang ibadah maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka memiliki sukacita di dalam hidup ini. Terlebih dari itu, tolonglah supaya setiap anak-anak-Mu ini memiliki kemampuan untuk menyadari dosa-dosanya dan memiliki kekuatan untuk datang kepada Engkau untuk memohon pengampunan, dan bahkan setiap anak-anak-Mu memiliki kekuatan untuk mengampuni orang lain. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan semuanya itu, maka sukacita yang sejati akan kami nikmati di dalam hidup ini. Tolonglah Tuhan setiap anak-anak-Mu ini. Demikian pula untuk setiap usia lanjut, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingat untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Opung Doli Siregar, Ibu Norma Maria Mingko, Bapak Parulian Panjaitan, Bapak Pangabalan Silain, Ibu Mulyani, Ibu Felicia Piberta Tubulau, Bapak Yosya Sibagariang, Bapak Abram Tandoapu, Ibu Marta Jujulastuti, Ibu Fabiola Sofi Wangke, dan Bapak Tombang Pakpahan. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan hadir menguatkan iman mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa kesembuhan. Kami juga mengucap syukur atas sahabat-sahabat kami yang bertambah usianya pada minggu ini. Kiranya dengan usia semakin bertambah, mereka pun semakin mengasihi Engkau. Kami serahkan Saudara Garindra Yoel Pramudita, anak Mikaya, Kristabel Partide, Saudara Hizkia Maruli Tua Sibagariang, Bapak Daniel Haristiawan, Ibu Tristianingsih, Saudara Fajar Mareto Sihombing, Ibu Felicia Piberta Tubulau, Bapak Subaryadi, Ibu Istin Haryantin, dan anak Kaisa Grisenda Tiara Sambiring Muham. Tuhan, sertailah mereka supaya mereka pun semakin setia kepada Engkau. Kami juga memohon, berkatilah gereja-gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus untuk GKI Graha Raya, tolonglah supaya gereja-gereja-Mu boleh terus melayani Engkau Tuhan dan menghadirkan damai sukacita di dunia ini. Berkati setiap pelayan yang ada, jagai lindungi mereka, sehingga mereka akan senantiasa melakukan pelayanan dengan baik, dan mereka Kau bentengi sehingga tidak ada kuasa jahat manapun yang akan merongrong mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan para ahli yang sedang mencari obat untuk COVID. Kami memohon Tuhan tolonglah supaya pandemi itu segera berlalu dari bangsa kami. Kami mengucap syukur jika hari ini kami
dapat melakukan ibadah secara hybrid, kiranya ibadah ini boleh terus berlanjut minggu-minggu berikutnya. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami di dalam melewati hari-hari kehidupan kami, sehingga kami tetap setia dan percaya kepada kuasa-Mu yang ya dan amin itu. Kami juga memohon Tuhan berkati kota kami, Tuhan berkati tempat kerja kami, sehingga kesejahteraannya menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon damai-Mu, sukacita-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki liturgi persembahan. Dengan dasar persembahan, mari kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui 1. Transfer ke nomor rekening yang muncul di layar. Yang kedua, pemindaian scan QR Code GKI Geraha Raya yang tertera pada layar. Yang ketiga, persembahan tunai dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang konsistori gedung gereja. Yang keempat, bagi jemaat yang hadir langsung di gedung gereja ini dan ingin memberikan persembahan tunai, dipersilakan memberikannya setelah ibadah selesai di kotak yang tersedia. Untuk mengiringi persembahan, kita naikkan pujian dari PKJ 148, bait 1 sampai dengan 3, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan bait yang ketiga. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggungan dan menolong sesama menurut firman serta karyamu, karena itu makna kasih, karena itu makna kasih-Mu. Dengan masih tetap berdiri, kita bersama berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau juga berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini Bapa, agar persembahan kami ini layak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan gereja kami dan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi pengurus gereja, pelayan-pelayan-Mu yang untuk mengelola persembahan ini Bapa, semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita memuji nama Tuhan dari Kentut Jemaat 436. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Lihat kemenangan
Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati dengan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia yang Ia cintai. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia dengan cintanya. Jadilah saksi Kristus dalam segala lakumu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Sang Cinta. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.